Ya, salam selamat malam buat kita semua. Salam sehat, salam dalam kasih Kristus. Sekiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan, di dalam tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kita, sehingga satu hari lamanya, satu hari bisa kita lalui dengan baik oleh karena kemurahan dan dengan pimpinan Tuhan. Sebelum kita istirahat pada malam hari ini, saudara-saudari, Bapak Ibu, mari bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada malam hari ini pun kita bisa tidur dengan penyertaan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sangat mengucap syukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kami, oleh karena kemurahan dan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami bisa melewati akan satu hari ini dengan suatu sukacita yang besar yang telah Tuhan limpahkan bagi kami. Bapa di surga, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan juga dapat menolong kami, sehingga kami dapat mengerti memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak bagi kita semua untuk bisa membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 143. Kita bacakan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Firman Tuhan pada malam hari ini temanya itu mencari kehendak Tuhan atau mencari kehendak Allah. Dalam hidup sehari-hari, Bapak Ibu, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai masalah, persoalan, situasi-situasi yang sangat sulit, di mana kita harus membuat suatu keputusan dan juga pilihan yang tepat. Maka timbullah suatu pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya untuk bisa dapat mengerti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Mungkin ada yang berkata, aku seorang yang memiliki IQ yang paling tinggi, bahkan juga yang sangat jenius. Dan juga jadi mencari kehendak Tuhan adalah hal yang mudah. Mungkin berpikir demikian. Malah kemudian dia mengatakan, aku ini orang yang sangat berpengalaman. Sudah makan asam garam kehidupan, manisnya, pahitnya kehidupan. Karena itu tidak lagi perlu mengajariku, tidak lagi perlu mengajariku untuk bisa mencari kehendak Tuhan, gitu. Jawaban semacam ini wajar apabila dalam segala hal orang lebih mengandalkan kekuatan sendiri dan juga mengandalkan akal dan logika, mengandalkan pengalaman dan juga menganalisa sesuatu masalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk mencari kehendak Allah, kita tidak bisa mengandalkan nalar, logika, maupun isi otak kita, maupun IQ kita yang paling tinggi. Tetapi kita membutuhkan kepekaan rohani. Kita membutuhkan kepekaan rohani. Bagaimana caranya? Melatih diri untuk bisa terus berdoa, dan juga melatih diri untuk bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup ini, baik itu pagi, siang maupun malam, dan terus kita menghayati firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4b mengatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan,
maka Tuhan pun tidak pernah kehilangan cara untuk menyatakan kehendaknya bagi kita. Sebab keinginan Tuhan menyatakan kehendaknya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita inginkan untuk bisa mencari kehendaknya. Sebab di dalam 2 Tawarik pasal 19 ayat 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpah kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jadi saudara-saudara, inilah janji Tuhan bagi kita, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab di dalam Matius mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekiranya kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidup kita. Kita mencari kehendak Allah bukan dari IQ kita yang paling tinggi, bukan dari logika kita, bukan dari rasa perasaan kita, tetapi kita mencari Allah oleh karena kerinduan kita. Kita mencari Allah melalui doa kita, melalui setiap pendengaran kita, melalui firman Tuhan. Bukan setiap gosip-gosip yang kita dengar, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan. Dari situlah kita bisa mencari kehendak Allah. Apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan juga perjanjian yang diberitahukannya kepada mereka. Di dalam Mazmur 25 ayat 14. Sekiranya kebenaran firman Tuhan yang bisa kita mendengarkan pada malam hari ini, meskipun sangat singkat, tetapi kita bisa menghayati bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam teks yang telah kita baca tadi, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau Allahku, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi melalui roh Kudus yang dapat bisa menuntun kita ke arah yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita, bagi setiap langkah-langkah kita yang harus kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hendaknya kita terus berada dalam hadirat Tuhan, di dalam mencari kehendak Allah yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, atas firman Tuhan yang telah Tuhan beritakan bagi kami pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami mencari kehendak Allah yang sesungguhnya. Bukan melalui pemikiran kami, bukan melalui IQ kami, bukan melalui logika kami, tetapi melalui setiap doa kami, melalui setiap firman-Mu yang telah Tuhan tuliskan melalui Alkitab ini, dan juga melalui pendengaran kami ketika orang bisa berbicara kepada kami, ketika kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dari situ juga kami bisa mencari kehendak Allah yang sesungguhnya. Maka daripada itu ajarlah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengandalkan dan senantiasa bisa peka dalam semua hal ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini juga hamba-Mu kami berdoa untuk negara, bangsa, dan negara kami. Tuhan terus pulihkan di dalam permasalahan-permasalahan, bahkan juga di dalam mengatasi pandemi-pandemi saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur hari demi hari pandemi ini bisa berkurang ya Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi kami. Itu semua karena pimpinan dan kasih-Mu bagi umat-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan keluarga kami. Tuhan yang dapat menolong, Tuhan yang dapat membukakan jalan bagi keluarga kami yang mengalami permasalahan saat ini, baik di dalam ekonomi, finansial, dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menolong dan juga Tuhan yang senantiasa ikut campur di dalamnya untuk bisa membukakan jalan yang baik. Kami berdoa untuk keluarga kami juga
yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang dapat memulihkan, Tuhan yang dapat menolong, Tuhan yang dapat menjamah setiap sakit penyakit yang keluarga kami alami, bahkan juga orang tua kami, saudara-saudara kami semuanya. Tuhan yang dapat memulihkan, Tuhan yang dapat menolong, dan Tuhan yang dapat menjamah. Kami percaya bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau juga yang dapat memulihkan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit melalui tangan-tangan orang-orang yang telah Tuhan percayakan untuk bisa merawat ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasihan Tuhan untuk setiap pergumulan anak-anak muda di dalam mencapai cita-cita mereka, di dalam studi-studi mereka, di dalam berbagai hal yang harus mereka hadapi untuk masa depannya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan yang dapat menolong, Tuhan yang dapat mengarahkan segala apa yang mereka cita-citakan dan segala apa yang mereka rencanakan. Kami percaya bahwa Tuhan yang dapat menolong semua itu. Bapa di surga, sebentar juga kami akan istirahat di sepanjang malam hari ini. Tuhan yang senantiasa menolong kami, sehingga esok hari dapat bangun kembali dengan penuh ucapan syukur tanpa kekurangan satu apapun. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau yang dapat menolong dan menyertai kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.